Cuman agak bingung saya. Kalau saya pinjam uangnya Bang Refli, lalu saya bayar cicilannya. Iya. Bang Refli nggak berhak mengatur rumah tangga saya loh. Nah, kenapa ini boleh? Something wrong. Dalami Pak Refli sebagai hukum tata negara. Iya. Kenapa seperti itu? Dan ini fenomena mutakhir. Ya. Untuk konteks negara ini. Ya, saya pikir kalau memang kita boneka, kita nurut-nurut aja. Tapi kalau kita mau mengaku sebagai negara besar, ya besar penduduknya atau besar dia punya wibawa, maka kita akan tidak mau diperlakukan seperti itu. Saya berharap beliau-beliau yang sekarang sedang Berkuasa. berreklame. Oke. Oh, bereklame. Berreklame karena kan belum, Pak. Untuk 2024. Ya, supaya dilirik kembalikan kedaulatan rakyat sebelum Tuhan panggil kita semua. Oke. Itu memanfaatkan istilah ini untuk menjual sesuatu I see. sebagai penawar. Gitu. Saya tahu lah rahasianya lah. Bagi orang-orang yang tidak dekat Tuhan pasti gampang dibohongin. Oke. Tapi kalau orang yang dapat hidayah, terlalu gampang Bapak membohongin saya, Pak. Oke. Kita bicara tentang yang abang sering katakan di tempat lain itu soal imperialisme ya. Ditakutin, diciptakan ketakutan itu, dan kita butuh bantuan dia. Nih bantuan. Diutangin lah kira-kira. Masalah, Ya. kita reaksi dan beri solusi. Ya, beri solusi. Dan solusinya adalah Anda diutangin dan Anda kemudian terjebak pada debt trap itu ya. Itu yang dilakukan. Oleh mereka. Iya. Awalnya kan itu. Iya. Awalnya itu. Dan akhirnya kita keenakan. Iya. Sehingga kita tidak bisa lepas. Cuman agak bingung saya. Kalau saya pinjam uangnya Bang Refli, Iya. lalu saya bayar cicilannya, Iya. Bang Refli nggak berhak mengatur rumah tangga saya loh. Iya, iya. Nah, kenapa ini boleh? Something wrong. Dalami Pak Refli sebagai hukum tata negara. Iya. Kenapa seperti itu? Dan ini fenomena mutakhir. Ya. Untuk konteks negara ini. Ya, saya pikir kalau memang kita boneka, kita nurut-nurut aja. Tapi kalau kita mau mengaku sebagai negara besar, ya besar penduduknya atau besar dia punya wibawa, Iya. maka kita akan tidak mau diperlakukan seperti itu. Lebih baik kita makan sama-sama sedikit, Iya. tapi punya harga diri daripada kelihatan kaya, tapi jadi hamba. slave. Iya. Jadi budak ya. Budak. Oke. Bang Dharma, ada yang mau disampaikan lagi soal ini? Mungkin secara terstruktur yang mungkin saya tidak sempat saya katakan. Mungkin abang bicara tentang skenario gini. Setelah kita bicara ini kan, kita kan harus ada escape clause-nya apa, ya, jalan keluarnya apa. Nah itu silakan abang omongkan escape clause-nya sebagai katakanlah. Kalaupun kekuasaan tidak mau mendengar, ya minimal rakyat yang mendengar kan kira-kira begitu. Silakan. Sebelum saya mau tanya soal tadi institusi abang. Oke. Jadi begini, saya sudah menyiapkan, saya akan membantu untuk memberikan 7 program kunci untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Oke. Gitu. Iya. Ada 7 program kunci. Salah satunya apa? Selesaikan hutang dalam 1 hari. Dan membangun negara tanpa hutang. Agar rakyat tidak dibebani lagi oleh pajak yang tinggi terhadap debitur asing. Oke. Walaupun nanti saya akan tanya how come gitu ya. Saya tidak akan buka di sini. Oke. Itu satu oke. Iya, supaya tidak, karena ini ada, kenapa? How come? Karena saya tahu sumber dananya. Itu aja. Dan sumber dananya here di sini. Iya.
Oke, good. Karena isu-isu yang begitu saya juga yang gitu. Oke, gitu. Oke, in one day, and then nggak perlu hutang lagi. Nggak perlu hutang lagi. Oke, itu satu. Ya, membangun negara tanpa hutang. Kalau hutang udah habis ngapain lagi? Iya, gitu. Kita Oke. punya sources luar biasa. Oke, itu satu. Kan tadi ada 7 bilang. 7. Dua? Kedua, saya buka di sini nggak ya? Mengembalikan semua perundang-undangan dan peraturan ini generalnya ya, Ya. sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oke, sesuai dengan semangatnya ya. Nilainya, Pak. Oke, Bukan semangatnya, nilainya. Oke. Nilai. Karena Oke. saya sudah melihat begitu banyak undang-undang yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ya. Ya, tidak berketuhanan. Ya. Ya, tidak berketuhanan, tidak adil. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana mau adil? Lah kalau itu aja sila kedua tidak terlaksana, bagaimana mau terjadi persatuan? Ya. Jadi perhatikan baik-baik itu sebagai ahli hukum ketatanegaraan. Tolong diperhatikan itu. Kita bicara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tapi poin-poinnya saya perhatikan tidak. Dan kita justru banyak mengadopsi karena di endorse perundang-undangan yang justru banyak melanggar ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Contoh pasal gratifikasi. Iya. Itu menjadi momok. Dari lihat kata kosa katanya saja, Pak. Iya. Asal kata gratifikasi dari mana, Pak? Iya. Itu kan asal dari kata Belanda. Gratiti sama gratification. Oke. Yang artinya menerima hadiah. Iya. Nah, artinya pasal ini mengignore adanya kuasa Allah di dalam hidup kita. Supaya kita selalu berpikir secara matematika. Iya. Segala sesuatu hidup ini bisa dihitung seperti matematika. Tetapi kita adalah makhluk supranatural. Kehidupan kita bukan hitungan matematika. Bapak bisa duluan dipanggil Tuhan bukan berdasarkan umur. Iya, iya. Orang suami istri belum tentu punya anak. Iya. Jadi, nah ini konsep material. Jadi dia mau mengignore bahwa kekuatan Tuhan tidak ada, tapi dia nggak ngomong. Oke. Itu pelan-pelan. Termasuk pasal-pasal yang terkait dengan keadilan ekonomi ya, yang juga. Kita bongkar kalau perlu. Oke. Oke, itu 2 ya. 3. 3. Saya buka di sini kan, saya catat Oke, ini. itu suka nggak apa? Biar itu. Iya. Ya saya senang ini suka mikir-mikir sendiri aja. Oke. Menghapus semua kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Oke. 3. Agar rakyat menjadikan tuan rumah. Agar menjadikan rakyat tuan rumah di negaranya sendiri. Oke, 3. Iya. Menyelamatkan kemandirian pangan. Oke. Menyelenggarakan kemandirian pangan, sandang dan papan. Oke. Demi mengembalikan kesejahteraan rakyat. Oke. 4 itu ya. 4. 5. Meniadakan segala bentuk korupsi. Oke. Ini satu poin yang diskriminasi. Ya, oke. Dan polarisasi. Oke. Yang berpotensi merusak rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, 5 itu ya. 6. Nah, memperbaiki kualitas pendidikan. Oke. Yang berlandaskan nilai luhur Pancasila. Oke. Demi menyelamatkan akhlak generasi penerus bangsa yang beradab. Oke. 7. 7. Mengembalikan fitrah bangsa sebagai insan nuswantara. Nu makhluk swa. Mandiri anta menuju ra kepada Sang Pencipta. Jadi kita apapun yang kita kerjakan, semua kita pertanggungjawabkan kepada Allah. 7 itu Yes. siapa yang melakukan? Kita. Kita kan ada ya, kita kalau kita nggak punya power, Kita yang punya hati lah. oke. Dan mudah-mudahan dimanapun hati itu ada ya. Ya, saya berharap beliau-beliau yang sekarang sedang Berkuasa. berreklame. Oke. Oh, berreklama. Oke. Berreklame karena kan belum, Pak. Untuk 2024. Ya, supaya dilirik kembalikan kedaulatan rakyat. Oke. Sebelum Tuhan panggil kita semua. Oke. Kalau kita bicara tentang skala meter, saya bicara skala meter ya. Negara kita, saya kasih 0 sampai 10 ya. Dari sisi kemandirian politik saya tanya. Kalau 0 itu sangat tidak mandiri, 10 sangat mandiri ya. Mediannya kan 5 tentunya. Menurut Abang, berapa skor kita untuk kemandirian politik saat ini?
3. 3. Oke. Untuk kemandirian ekonomi. 1. Untuk kepribadian. Daripada saya bilang 0. Ya, untuk kepribadian. Karena Trisakti kan itu kan. Oh ya, Iya. Trisakti. Iya. Sulit saya ketika orang sudah tidak berketuhanan, kepribadiannya hilang. Oke. Jadi ya 4 lah ya. 4. Oke, yang lebih spesifik lagi. Kehidupan keagamaan. Hanya formalitas. Oke. Kehidupan sosial. Kenapa? Ketika seseorang masih punya rasa takut dan khawatir, berarti dia tidak sepenuhnya. Oke. Tidak sepenuhnya percaya penuh. Karena Tuhan gak mau diduain. Iya. Gak mau separuh. Iya. Gak mau 3/4. Gak mau 99/100. Maunya berapa Pak? 100%. Iya. Nah jadi kalau kita masih ada khawatir. Karena apa? Kekhawatiran atau ketakutan itu adalah spirit. Spirit dari siapa? Bukan spirit dari Allah. Bapak ngerti spirit ya? Iya, iya. Ya. Itu kekuatan bukan dari Allah. Iya. Dan manusia hanya satu. Terintimidasi oleh ketakutan. Takut gak keren, takut gak in. Iya. Semua kan takut Pak. Iya, iya. Makan asuransi jual ketakutan. Kita tuh percaya pada Tuhan, tapi kalau Tuhannya banyak jadi hantu. Ya. Tuhan. Kita hanya di mulut Pak. Iya. Karena selama ini kita tidak tahu bagaimana. Banyak di antara kita tidak mengenali siapa diri kita. Sehingga dia tidak mengenali siapa yang menciptakan dia. Secara ini ya, itu cuma kata cerita. Tapi dia tidak pernah mengalami pengalaman pribadi. Kalau kehidupan sosial, Kehidupan sosial, horizontal. horizontal, Ya. individualis sekarang. Semakin digiring kepada individualis. Semakin ya gue dulu kira-kira gitu Ya, kan. karena memang ini kalau kita bicara belajar teori Hawkins, kita ada sekarang dalam posisi apati. Apati. Jadi yang tertinggi itu enlightenment, love, peace, Ya. segala macam. Ya. Kita ada di posisi apati, sebentar lagi guilty, udah itu shame. Udah itu selesai slave. Oke, budak jadi. Budak. Nah, ketika kita apati, ini sel-sel penyakit muncul Pak. Jadi dari posisi bangga saja, pride saja, sudah mulai muncul penyakit. Jadi betul-betul harus ikhlas betul di dalam hidup ini baru kita ini. Jadi manusia itu hidup dengan kekuatan supranatural. Cuman tapi konsep kita di sekolah adalah material. Seperti di cara hukum. Iya, iya. Kalau nggak kelihatan, Iya. maka tidak bisa dihukum. Iya. Makanya sejak kecil kita dibangun ruang untuk menjadi pembohong Pak. Iya, iya. Gitu. Tapi di dalam diri kita dibangun mensrea jahat Pak. Iya. Selama sekolah kita udah dibangun mensrea jahat tanpa kita sadari loh. Misalnya, Misalnya, ya tadi saya bilang kompetisi, I see. mengejar angka. Jadi bukan mengejar hakikat, yang paling penting adalah angka Anda di atas yang lain kan kira-kira. Ya, pokoknya itu yang dibangun Pak, kompetisi terus mengejar angka. Itulah yang menyebabkan kenapa itu mensrea Pak. Udah itu tinggal nunggu aktus reus ya. Ada niat dan kesempatan. Iya. Undang-undang disiapkan untuk menangkap output daripada sifat yang sudah ditanamkan tadi. Oke. Satu terakhir ya sebelum ke Polri tadi. Kalau hubungan vertikalnya antara negara dan masyarakat berapa skornya? Dengan pemikiran begini. Dulu negara kita dibangun, kan negara itu seperti bapak yang mengayomi Dari rakyat untuk rakyat. ya, mengayomi anaknya gitu-gitu. Tapi sekarang kan berapa skornya? Mohon izin untuk yang ini saya tidak akan. Oke, nggak apa-apa. Tapi intinya adalah bahwa dari skor-skor lainnya itu memang rata-rata di bawah 5 kita kan. Bahkan tadi kemandirian ekonomi cuma 1 saja. Oke, Bang Dharma, untuk bagian ini kita cukupkan ya. Besok-besok yang kita bisa diskusi lagi. Boleh, kan. ya. Nah, menurut Abang apa panasianya untuk memperbaiki penegak hukum kita ini, termasuk juga isu-isu korupsi dan lain sebagainya? Atau abang mengkonstruksikan dulu, menggambarkan bagaimana penegak hukum kita hari ini, baru kemudian cari panasianya.
penegakan hukum kita secara menyeluruh Ya. tidak ada pilihan lain, harus di revolusi. Oh, kata-katanya revolusi bukan lagi reformasi. Kalau reformasi kan reform, Pak. Iya. Dibentuk ulang. Iya. Dibentuk ulang, bahan bakunya Sama. nggak? Kan gitu. Ya. Kalau saya bilang revolusi ini kan evolution. Ya. Jadi dia kayak bermetamorfosa.